video ini, aku akan ngajak kalian buat lebih dekat bagaimana tantangan dan permasalahan yang muncul dalam proses revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa. Tapi tenang, gak akan berat-berat banget kok. Kita bahas santai saja, biar gak kerasa kayak ujian skripsi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang kondisi fisik terlebih dahulu. Benteng ini udah umurnya udah ratusan sih. Jadi jangan heran kalau banyak bagian yang udah ya kayak hatiku pas habis UTS, rapuh dan lapuk. Ya, kayu-kayu penyangga yang udah pada mulai keropos, atap yang bocor, dan tembok-tembok yang udah pada mulai retak. Terus vegetasi liar juga tumbuh di mana-mana. Jadi sangat disayangkan kalau dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih batasan revitalisasi. Karena statusnya cagar budaya, renovasinya nggak bisa sembarangan dan nggak boleh ubah bentuk asli. Jadi nih, misal ada tembok yang miring, nah ya diperkuat, bukan dirobohkan, bukan makeover tapi dirawat dengan cinta. Bahkan beberapa ruang di dalam benteng itu gak boleh tuh dimasukin sembarangan, harus izin, harus hati-hati, dan bukan sekedar jaga bangunan tapi juga jaga nilai sejarah. Nah, ini nih bagian yang menarik. Banyak warga yang menganggap benteng ini angker. Ya, gimana? Bentuknya tua, gelap, dan ada aura-aura misterinya sih. Bercanda guys. Dulu bahkan sempat nih jadi tongkrongan malam-malam. Tapi ya udah keburu jadi tempat legenda. Tapi sekarang mulai berubah sih. Warga mulai sadar, mulai ikut jaga juga, walau masih ya ada yang bilang, itu mah bangunan tua, gak penting. Tapi ingat, warisan budaya itu bukan cuma tembok dan patung, tapi juga identitas. Nah, berikut ini adalah dampak dalam pembangunan ini. Dalam proyek berjalan, ya pasti ada aja sih dampak yang berdampak ke warga sekitar. Contohnya ya, suara alat berat sampai malam, dan ya ganggu tidur sih, jadi kayak konser EDM. Jalan lingkungan rusak karena proyek ya yang lewat bolak-balik itu bikin jalan jadi rusak. Bahkan nih ada warga yang harus direlokasi karena rumahnya berdiri di area benteng. Nah, untungnya nih ada kompensasi, tapi tetap aja sih bukan hal kecil. Harus dikelola dengan ya adil dan transparan. Dan ada satu lagi nih yang gak bisa kita lawan dalam pembangunan proyek revitalisasi, yaitu cuaca. Hujan lebat nih sering bikin proyek harus stop. Tukang-tukangnya gak bisa kerja kalau udah cek semuanya. Kadang pagi udah semangat, siangnya diguyur hujan. Ya istirahat lagi dong. Nah, dalam proyek sebesar ini kita tuh butuh koordinasi dan komunikasi. Karena tanpanya ada komunikasi, proyek ini tidak akan bisa berjalan. Makanya sosialisasi itu penting banget supaya nih warga ngerti kenapa sih benteng ini perlu dilestarikan. Jadi revitalisasi benteng Pendem itu bukan cuma renovasi fisik, tapi juga renovasi cara pikir.
Kita semua punya peran bagi jaga warisan budaya. Karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih yang udah menonton. Semoga semakin peduli dan jangan takut ke benteng ya. Serem itu cuma mitos, tapi sejarahnya nyata.